Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun masih secara online, mengucap syukur kita dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama beribadah dalam kebaktian pagi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran kita sebelum masuk ke hadiratnya untuk kita dapat menikmati kasih anugerahnya. Kita awali dengan menaikkan pujian menikmati kasih.
kebaktian dan perjamuan kudus. Di awal bulan Juni ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pengantar pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selanjutnya, pembacaan warta akan disampaikan oleh Saudari Monica. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya akan bacakan warta jemaat minggu ini. Yang pertama, segenap jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pertama, tanggal 7 Juni 2020, Ibu Erna Dervis Manurung. Tanggal 9 Juni 2020, Bapak Edwin Purnowinardi. Tanggal 10 Juni 2020, Bapak Adwin Purwantoro, Saudari Aurelia Putri Sri Probiantono, Saudara Adriel Putra Sri Probiantono, dan Ananda Samanta Sudiro. Selamat ulang tahun pernikahan juga kepada Bapak dan Ibu Hadi Sudarto tanggal 7 Juni 2020. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang berulang tahun hari lahir dan ulang tahun pernikahan. Selanjutnya, informasi persembahan permata. Pada kebaktian pagi ini dibuka kesempatan untuk memberikan persembahan permata atau persembahan untuk mahasiswa Teologi Muria. Persembahan ini dapat disampaikan melalui transfer ke rekening bendahara. Informasi sakramen perjamuan kudus. Pada kebaktian pagi hari ini setelah firman Tuhan akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Diharapkan masing-masing keluarga untuk menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing. Jika tidak ada roti, dapat diganti dengan biskuit, dan jika tidak ada anggur, dapat diganti menjadi air teh atau air putih. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Binanga Huta Barat, abang dari Ibu Bunga Manurung di usia 62 tahun pada hari Selasa 2 Juni 2020. Jenazah almarhum sudah dimakamkan pada 3 Juni 2020 hari Rabu dan dilayani oleh Pendeta Haryanja dari GKMI Bukit Hermon di Depok. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Selanjutnya, informasi retret GKMI Pengharapan. Sesuai dengan pembicaraan antara panitia retret, bahwa sehubungan dengan situasi COVID-19 yang belum membaik, beserta dengan bertepatannya ujian tengah semester anak-anak sekolah, maka retret yang tadinya akan diadakan di bulan September 2020 untuk sementara ditiadakan.
informasi pertemuan kompak PGMW 1 berdasarkan usulan dari Ketua Sinode GKMI Pengharapan ini diminta menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan kegiatan Komisi Bapak atau Kompak pada hari Selasa 16 Juni 2020 jam 7 malam via Zoom. Mengundang segenap kaum bapak yang berkesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya kegiatan tengah minggu. Kegiatan persekutuan yang diadakan dalam minggu ini antara lain persekutuan doa pagi yang akan diadakan pada hari Rabu 10 Juni 2020 jam setengah 7 pagi. Lalu Komsel Youth hari Jumat 12 Juni 2020 jam 7 malam dan pembinaan warga jemaat Sabtu 13 Juni 2020 jam 10 pagi. Yang terakhir, persembahan. Untuk jemaat yang akan menyampaikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara dengan memberikan keterangan untuk kas gereja, kas diakonia, perpuluhan, angsuran kendaraan, persembahan permata, persembahan COVID-19, ataupun persembahan yang lainnya. Demikian warta jemaat pada pagi ini. Saya kembalikan ke Antonia. Terima kasih Saudari Monica. Sebelum menaikkan pokok-pokok doa syafaat, mari kita nyanyikan pujian dari PPR 2 nomor 348 ayat 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Titik hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dipersilakan pada Saudari Veve untuk memimpin doa syafaat. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa berkumpul kembali melalui Zoom untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau berdoa untuk kebaktian pada hari ini yang akan dipimpin oleh Pak DSS. Kiranya Engkau memberkati setiap perkataannya, supaya firman itu dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami. Kami juga berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh sukacita. Kami juga ingin berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami sakit atau sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan yang sempurna sehingga mereka dapat beraktivitas kembali dengan baik. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Bunga yang sedang berduka atas berpulangnya Bapak Binanga Huta Barat. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat-Mu GKMI Pengharapan, untuk setiap keluarga agar tetap sehat secara fisik, mental, dan bertumbuh secara rohani. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang studi dan bekerja di luar kota maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Berdoa juga untuk persiapan studi lanjut untuk hamba-Mu, Justin dan Timothy. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kami. Tuhan, kami mengingat kondisi ekonomi jemaat dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan turut campur tangan dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidoarjo Lampung.
Tuhan menyertai dalam segala persiapan yang dilakukan, sehingga pada tanggal yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, bijaksana, kejujuran, adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia agar terbebas dari pandemi COVID-19. Berdoa juga untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, bahkan seluruh pemimpin dunia agar diberikan hikmat untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk mengatasi COVID-19. Kami juga berdoa untuk seluruh tenaga medis yang bekerja supaya mereka dapat merawat setiap pasien mereka dengan penuh belas kasih. Kiranya Engkau yang menjagai mereka supaya mereka tetap aman dan sehat. Kami naikkan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Saudari Veve. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Edi, mari sama-sama buka mata, hati, dan seluruh jiwa kita untuk dapat menikmati firman Tuhan. Kita naikkan pujian, penuhkanlah bejana. Doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh Saudara Daniel. Ibu saudara sekalian, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
ucap syukur kami panjatkan kepadamu atas pagi baru ini yang telah Engkau sediakan kepada kami, Tuhan. Tuhan, ucap syukur kami panjatkan karena Engkau telah menemukan kami dalam kebaktian online ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati ibadah pagi hari ini agar berjalan dengan baik dan sampai selesai, ya Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai mendengarkan firman yang diberikan oleh Pak Edi. Tuhan berkati agar firman ini dapat kami terima dengan baik dan berkati Pak Edi yang menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, bacaan pagi hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Terima kasih Daniel yang sudah berdoa dan bacakan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tanpa disadari ketika kita masuk di dalam masa pandemi corona ini, saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seperti orang yang sedang atau sudah dibangkitkan kembali. Bagaimana saya mengatakan hal seperti itu? Ketika kita semua sedang bisa beraktivitas dengan bebas, tiba-tiba semua terhenti, kita dibatasi. Tapi bersyukurnya masa pandemi ini kita punya harapan. Satu waktu masa pandemi ini akan berakhir dan kita bisa beraktivitas bebas. Saya mengatakan kita semua sedang atau sudah bangkit dari kematian seperti itu. Karena kita diberi oleh Tuhan satu waktu di mana kita bisa berhenti total. Tapi kita bisa mengevaluasinya kembali dan kita melakukannya nanti untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi berbeda ketika satu waktu itu pun yang akan tiba, kita semua akan berhenti dari segala aktivitas kita karena tubuh kita mengalami kematian. Kita bersyukur di tengah pandemi ini kita bisa belajar hal penting dalam kehidupan kita. Khususnya ketika kita mencoba merenungkan di dalam masa-masa seperti ini, kita berhenti semua dari segala aktivitas kita terbatas. Kemudian kita mencoba merenungkan banyak hal. Khotbah-khotbah banyak bertanya, mengapa Tuhan seperti ini? Tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Ada satu pertanyaan penting dalam kehidupan kita ketika kita mengalami sama-sama di masa pandemi ini. Apa yang selama ini kita lakukan? Kita mencoba mengevaluasi diri. Dan kemudian di masa-masa pandemi yang mungkin kita harapkan segera akan berakhir, kita akan melakukannya lebih baik lagi. Jadi Tuhan memberikan satu anugerah bagi kita, satu kesempatan bagi kita di masa pandemi ini. Seolah-olah kita sedang mengalami kematian dan kita juga mengalami kebangkitan dalam diri kita, kebangkitan di dalam spiritualitas kita, kebangkitan di dalam iman kita untuk kita melakukan yang baik bagi Tuhan sepanjang Tuhan masih mempercayakan hidup pada kita.
Hari ini kita belajar bersama-sama tentang tema membangun lumbung. Tadi firman Tuhan sudah dibaca oleh Daniel, dan kita mungkin ini bukan satu kali kita mendengar khotbah atau cerita tentang bagian ini. Tapi hari ini saya bersama-sama dengan Bapak Ibu mencoba melihat dari sisi yang berbeda. Mungkin sudah pernah atau belum, tapi saya mencoba dengan Bapak Ibu melihat sisi yang berbeda. Bagaimana tentang orang yang bertanya kepada Yesus di tengah-tengah segala kerumunan orang banyak. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Injil Lukas pasal yang ke-12, ayat yang pertama itu mendahului kepada perikop ini. Firman Tuhan berkata, sementara itu beribu-ribu orang telah berkerumun. Jadi settingnya adalah Yesus ada di rumah. Kalau dikatakan sebelumnya lagi ada di rumah, karena dia menghadiri undangan daripada orang Farisi. Dia dari rumah Farisi, dia ada pertentangan di situ, dia sedang dijebak juga Yesus. Dia bisa lolos, dan kemudian ketika dia sedang keluar, beribu-ribu orang, bayangkan beribu-ribu orang, lebih daripada 1.000. Tidak disebutkan secara detail jumlahnya berapa, berbeda ketika Yesus memberi makan 5.000 orang atau 4.000 orang, ada yang hitung. Tetapi pada saat itu beribu-ribu orang berkerumun, ingin mendengar pengajaran kepada Yesus. Ketika orang sedang haus, Yesus ingin berkata apa? Tiba-tiba muncullah perikop ini, Bapak sekalian. Ada seorang muda atau seorang daripada saudara yang punya saudara ketika itu, tiba-tiba berkata pada Yesus, sepertinya menyela. Apa kalau orang lain ingin mendengar, orang itu justru bertanya pada Yesus. Dia berkata pada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku. Bapak Ibu sekalian, perhatikan, ini settingnya orang banyak, Yesus sedang ditunggu perkataannya, tetapi seorang dari orang banyak itu yang beribu-ribu berkata kepada Yesus. Mungkin dia jaraknya paling dekat dengan Tuhan sehingga dia bisa berkata kepada Tuhan. Setidaknya ketika dia berkata, Yesus mendengar. Entah itu jaraknya berapa, tapi jarak dekat dia dengan Yesus. Dia berkata tentang saudaranya supaya berbagi warisan dengan dia. Orang-orang haus mendengar pengajaran. Dia juga mendengar pengajaran. Tetapi yang ada di pikirannya adalah tentang satu yang tidak bisa dihilangkan dia saat itu. Dia minta perlindungan, mohon kepada Yesus yang dia sebut dengan guru, supaya memikirkan tentang warisan yang diterima oleh kakaknya. Banyak penafsir setuju bahwasanya berkata ini adik daripada yang diminta saudaranya itulah kakaknya. Dan saya pun juga sepakat. Jadi yang barat menerima, banyak menerima sepertinya kakaknya. Kakaknya mungkin sudah menerima, dan adiknya mungkin menerima tapi kurang puas, karena sebagian kalau menurut tata aturan anak yang terbesar biasa mendapat warisan lebih. Dan itu kan makanya berkata pada Yesus, Guru, katakanlah pada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku. Dia minta perlindungan kepada Yesus. Orang lain lagi pada haus mendengar pengajaran tentang Yesus yang begitu luar biasa. Tetapi di pikiran orang ini mendengar, tapi yang dipikir adalah warisan. Cukup aneh bukan? Tetapi itulah yang mungkin terjadi bagi sebagian orang Kristen. Datang ke gereja, tetapi pikirannya mungkin bisa melayang-layang bagaimana bisa mendapat bagian lagi warisan yang lebih daripada yang sudah dia terima. Dia bukan tidak menerima warisannya, tetapi dia minta supaya berbagi warisannya. Sudah mendapatkan, tapi ingin dapat lebih. Kalau bisa lebih, dia sama-sama lah bagiannya. Syukur-syukur bisa lebih banyak, tapi itu kan nggak mungkin. Pikirannya tertuju pada warisan. Tapi hal yang baik di tengah kerumunan itu pula, Yesus berkata kepada si orang itu, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketika saya membaca bagian ini, mungkin juga sama dengan Bapak Ibu sekalian.
ada bagian yang membingungkan di dalam jawaban Yesus. Orang ini bertanya, minta perlindungan kepada Yesus, tetapi Yesus berkata kepada orang itu, justru ada bagian yang penting, yang utama. Bukan warisannya, tetapi adalah permasalahan tentang ketamakan daripada orang itu. Yesus tidak bertanya bagaimana kamu seperti ini, tidak. Dengan kemahakuasaannya, kemahatauannya, Yesus mendeteksi dan berkata pada orang itu, inilah permasalahanmu, yaitu ketamakan, sehingga berjaga-jagalah dan waspadalah. Orang ini tidak mampu untuk meminta bagian yang lebih warisannya, tapi berpikir supaya ada pembela. Tapi Yesus tidak mau menjadi pembela bagi dia. Dia mengatakan justru pada orang itu, hati-hati, dalam bahasa saya, terhadap segala ketamakan. Karena ketamakan itu tidak pernah dapat dipuaskan. Ketamakan tidak pernah dapat dipuaskan. Mari kita perhatikan. Orang itu mendengar firman, mendengar pengajaran daripada Tuhan. Mungkin saja dia juga bukan mengikut sekali aja, tapi oke lah, anggap aja itu pertama kali. Tapi orang banyak begitu takjub mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Nanti kalau kita membaca, perhatikan di Injil Lukas pasal yang ke-15, bahkan orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Pemungut cukai datang kepada Yesus. Artinya pengajaran yang dilakukan Yesus itu memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan rohani mereka, dan mereka dipuaskan. Tetapi ketika orang ini datang kepada Yesus, pikirannya warisan, dan situlah Yesus langsung mendeteksi, ini adalah ketamakan kamu. Dan ketika kamu bicara ketamakan, tidak pernah dapat dipuaskan. Jadi apapun yang akan Yesus katakan kepada orang ini, tidak akan pernah memuaskan dia, dan termasuk si saudaranya itu. Yang ayat ke-14, sedikit saya kasih terangan biar Bapak Ibu mengerti, karena di dalam bahasa Indonesia kira kurang bisa mengerti. Ayat 14 bagian terakhir, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Kalau bahasa Indonesia, kamu itu orang kedua tunggal, kamu. Tetapi di dalam bahasanya kamu itu jamak. Jadi Yesus berkata di antara kamu itu maksudnya si orang itu, si adik itu, dan si kakaknya. Jadi Yesus bisa mendeteksi ini problem dua bersaudara ini adalah tentang ketamakan. Jadi ketika bicara tidak pernah dipuaskan, apapun jawaban Yesus, tidak pernah dipuaskan. Yesus tidak menasihati lebih lanjut. Tetapi Yesus memberikan satu perumpamaan kepada mereka. Tapi perumpamaan ini bukan bersifat pribadi. Ayat 16, kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, orang banyak itu. Perhatikan Bapak sekalian. Fokus orang ini pada ketamakan. Dia bertanya pada Yesus di tengah orang banyak. Dan Yesus juga menjawab di tengah orang banyak. Saya pikir orang ini bisa menjadi malu, sangat malu. Bukan Yesus mempermalukan, tetapi karena itu orang itu bertanya tidak pada waktunya. Andaikan dia bertanya sendiri, mungkin juga Yesus menjawab sendiri. Tapi bertanya dengan di dalam situasi orang banyak, Yesus menjawab dengan orang banyak pula. Jawaban Yesus, pikir pertama kali sudah Yesus katakan, siapa menjadi hakim dan kamu tidak. Tapi kemudian Yesus menjawab dengan satu perumpamaan. Perumpamaan yang tidak asing bagi kita. Tapi mari kita belajar bersama pelan-pelan Bapak sekalian. Orang ini dikatakan orang yang egois. Nanti kalau kita perhatikan mulai ayat 17 katakan, ia bertanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu. Bapak Ibu sekalian perhatikan, ada banyak kataku dan aku termasukmu yang dipakai ini menunjuk pada ku tadi. Dipakai oleh Yesus perumpamaan tentang orang yang sedang membangun lumbung. Semuanya ada pada dia. Fokusnya kepada dia. Nah, inilah yang menarik Bapak sekalian. Jadi kalau kita bicara ketamakan yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus,
ini bicara tentang keegoisan, tentang diri sendiri. Maka Yesus mengatakan dalam perumpamaan ini banyak kata ganti aku, ku, dan juga termasuk mu menunjuk pada dirinya. Menunjuk kepada dirinya yang tidak pernah dapat dipuaskan jika dia punya sifat tamak. Digambarkan di dalam perumpamaan ini, dia merombak lumbung. Kata tepatnya sebenarnya merobohkan lumbung. Dan kemudian mendirikan. Ini tema yang saya pakai, membangun lumbung. Jadi merombak lumbung dan mendirikan lumbung artinya adalah lumbung yang sudah ada dirobohkan, kemudian dia mendirikan yang lebih besar lagi, dia membangun lumbung yang lebih besar dan semakin besar. Bapak Ibu sekalian perhatikan dari hal ini. Inilah satu perumpamaan yang sangat tepat bagi kita untuk belajar tentang ketamakan. Ketamakan tidak pernah dipuaskan yang tadi saya sampaikan. Tetapi ketamakan adalah suatu rasa haus yang tidak pernah terpuaskan untuk memperoleh lebih banyak lagi. Inilah sifat daripada ketamakan. Ketika kita mengetahui bagian ini, ketamakan satu rasa haus yang tidak pernah terpuaskan. Ini dialami oleh orang itu. Dia sudah punya lumbung itu, tapi dia mencoba merobohkannya. Dia mencoba membangun lumbungnya lagi. Terus menerus. Dia bukan orang yang miskin. Pasti terdeteksi meskipun Alkitab kita tidak menyebutkan. Kita bertemu dengan orang, kita bisa mendeteksi orang itu ada dalam kemampuan ekonomi seperti apa, kita tahu. Tidak bisa dari diri kita tampilan kita mengerti. Yesus juga bisa mengerti orang itu. Orang itu orang mampu, tapi orang itu tamak. Begitu juga dengan saudaranya. Rasa haus, tamak itu yang tidak pernah terpuaskan, untuk terus memperoleh lebih dan lebih banyak lagi. Kenapa Bapak sekalian? Yesus sangat memperingatkan orang ini akan ketamakan. Kehausan kamu tidak pernah dipuaskan karena kamu terus ingin memperoleh lebih banyak lagi. Kita berpikir apakah salah ketika kita mengumpulkan atau membangun lumbung-lumbung kita? Tentunya tidak, bukan. Bahkan saya mengatakan kita juga perlu membangun lumbung itu untuk persiapan kita ke depan. Tapi dalam hal ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian memperhatikan apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus tentang ketamakan ini. Ketamakan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah ketamakan ini tergolong sebagai penyembahan berhala. Perhatikan, penyembahan berhala. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab di rumah, Kolose 3 ayat 10 di rumah masing-masing. Perhatikan ayat itu, saya akan membacakan ke Bapak Ibu sekalian. Kolose 3 ayat yang ke-10. Sepertinya saya salah ngetik ya. Oke, saya akan baca mulai ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbarui untuk mulai pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, orang budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, tentang manusia baru, katakan inilah Yesus katakan ketika Kolose 3 sebelum mengingatkan kita semua, kita sudah mengenakan manusia baru, kita meninggalkan manusia lama kita. Ketika kita terus mengenakan manusia lama kita, sebetulnya kita sedang menyembah diri kita. Ya, penyembahan terhadap ketamakan itu adalah penyembahan terhadap ciptaan.
bukan menyembah kepada pencipta. Oleh sebab itu ketika kita fokus pada ketamakan, dan kita sedang menyembah berhala, karena ketamakan itu bukan pencipta, tetapi adalah bagian daripada ciptaan. Secara khusus lagi, kalau kita bicara orang tamak, Bapak sekalian yang tadi saya sampaikan, fokus kepada diri sendiri, tentang egois ayat 17-19. Ketamakan, penyembahan kepada diri sendiri. Diri yang disembah, yang menjadi berhala bagi diri sendiri. Inilah ketamakan. Dia melupakan Tuhan yang mencipta. Dia melupakan, meninggalkan Tuhan yang menjadi penciptanya. Fokus hanya kepada diri sendiri. Itu tidak salah ketika disebut orang tamak adalah orang yang fokus pada sendiri-sendiri dan meninggalkan Tuhan. Kita bisa membandingkan dengan Nabal. Kita sedang berapa waktu yang lalu kita membaca bagian ini. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti Gema, Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaan bersama. Hari ini kita sampai di kitab 2 Samuel. Jadi kita sudah membaca kitab Samuel. Saya mendorong Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti Gema. Kita bisa membaca dalam bacaan yang sama, kita bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan yang sama pada saat itu. Kita boleh yang lainnya boleh, tetapi di kami pengharapan kita bisa bertumbuh bersama di dalam Gema. Saya terus-menerus mengulang bagian ini. Ayo Bapak Ibu daftar, silahkan hubungi Bu Yaya. Kita bisa bersama-sama menikmati. Tiap hari saya buat renungannya. Nah, kalau kita melihat 1 Samuel pasal 25:11, dikatakan itulah Nabal. Mari kita lihat kenapa saya katakan budak harta milik. Saya akan kembali membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. 1 Samuel 25 ayat yang ke-11. 1 Samuel 25 ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya pada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Cuma satu ayat, tetapi kata aku itu banyak sekali. Nabal menjadi budak daripada harta miliknya. Hatinya, pikirannya ada di sana. Sehingga ketika Daud datang sedang melintasi pasukan Daud, orang-orang Daud datang pada dia untuk minta makan pada mereka karena Daud sudah menjaga. Buat dia sangat penting harta milik itu. Dia tidak memberikan pada Daud. Inilah contoh sekalian. Nabal yang disebut orang bebal karena dia menjadi budak harta milik. Nabal kemudian cerita selanjutnya dia diselamatkan oleh istrinya. Tapi bukan fokus kita, bukan seperti itu. Saya ingin berkata pada ibu semua, bahwasanya Nabal yang kita sebut orang bebal itu, dia telah menjadi budak daripada harta milik. Dia adalah contoh daripada orang tamak, orang yang fokus kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Tidak ada yang dibagikan kepada Tuhan dan sesama. Ketika orang tamak atau ketamakan disebut dengan penyembahan berhala, dia hanya menyembah kepada dirinya sendiri. Diri sendiri dia sebagai Tuhan. Jadi tidak ada fokus penyembahan kepada Tuhan, tidak ada dibagikan pada Tuhan dan sesama. Bapak-Ibu sekalian perhatikan. Ketika kita bisa melihat bagian ini, sungguhnya orang tamak itu bukan orang yang menyembah Tuhan. Orang yang menyembah dirinya, orang yang jauh daripada Tuhan. Boleh saya katakan bahwa orang tamak ini tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Orang-orang yang sangat berbahaya di dalam kehidupan iman kita. Tidak ada Tuhan dalam hidupnya, apalagi yang dibagikan. Tidak ada sesama di dalam hidupnya. Tidak ada yang dibagikan kepada sesama. Karena kita ada dalam masa-masa sekarang ini, ketika kita diberi jeda oleh Tuhan, diberi waktu untuk kita merenungkan, semuanya seolah terhenti. Kita ada di dalam kematian. Tetapi kita juga diberi kesempatan untuk bangkit. Dan kita sudah bangkit di dalam melewati masa-masa seperti ini. Kita coba merenungkan
Apakah kita sebagai orang tamak atau orang yang menyembah Tuhan, yang fokus kepada Tuhan? Dibuktikan pada dua hal ini. Apa yang kita bisa bagikan kepada Tuhan, persembahkan pada Tuhan. Apa yang kita bisa persembahkan, bagikan kepada sesama kita. Jadi perenungan kita di pagi hari ini, apabila tidak ada sama sekali, pikirkan baik-baik firman pada pagi hari ini. Apakah kita orang tamak atau tidak? Buktinya mudah sekali. Apa yang kita bagikan Tuhan pada sesama? Saya dan keluarga belajar di masa-masa pandemi ini. Saya tahu kita semua susah. Saya sudah sampaikan pada Bapak Ibu semua, saya mendapat pelajaran penting yang berarti ketika saya masih muda. Hamba Tuhan saya mengingatkan ketika masa yang sukar, berikan pada Tuhan lebih banyak. Dan kami belajar. Yang harus saya sampaikan, kenapa lebih banyak? Kalau dulu kita memberikan misalnya Rp10.000, kita punya uang 100.000, artinya 10%. Tapi kalau sekarang kita penghasilan berkurang, kita tinggal 50.000. Tapi dengan kita memberikan 10.000 atau kita memberikan 7.000 atau 6.000, artinya pemberian kita berkurang dari semula, tapi prosentase kita lebih banyak. Saya berpikir, iya, inilah salah satu hal yang baik bagi kita untuk kita merenungkan dan belajar bersama-sama. Kalau kita tidak mau disebut dengan orang tamak, ya mari kita ada sesuatu yang dibagikan kepada Tuhan dan sesama. Kami belajar di masa sukar seperti ini, belajar mempersembahkan terbaik bagi Tuhan, belajar memberikan dan berbagi pada sesama. Tapi di luar itu Bapak sekalian, saya juga menikmati di luar bagian ini, ketika kami belajar memberi pada Tuhan, berbagi, mempersembahkan juga kepada sesama. Tapi Tuhan tidak pernah berutang. Ada banyak, bukan banyak sekali jemaat-jemaat, orang-orang yang memperhatikan kehidupan kami. Kami sengaja tidak mau ngepost terima kasih dari Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan pada kami. Nanti ada bagian-bagian yang pertimbangkan. Nanti Bapak Ibu juga akan berpikir, waduh, sudah diberi, nanti oh saya tidak memberi. Enggak seperti itu, tidak. Tetapi saya bersyukur ada orang-orang yang berbagi kepada kami. Dan saya yakin orang-orang atau jemaat-jemaat ini juga berbagi pada yang lain. Yang kami syukuri adalah kita semua sesungguhnya sedang ada di dalam kondisi orang yang tidak tamak. Karena kita bisa berbagi, kita membagikan di tengah kesulitan. Inilah yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak fokus kepada Bapak Ibu yang memberi, ya saya bersyukur. Tetapi saya ingin katakan Bapak Ibu yang sudah berbagi, termasuk kepada kami, kita semua bukan orang tamak, karena kita bisa berbagi. Belum lama juga saya merasa diberkati ketika ada jemaat datang ke rumah, tiba-tiba menghantar Bapak sekalian barang yang sangat berharga bagi kami, khususnya ketika saya nggak sebutkan barangnya gitu ya. Ini memang berguna untuk pelayanan. Ketika saya main ke rumahnya, kemudian melihat, wah ini kok ada gangguan yang menolong untuk saya beraktivitas. Dan kemudian dua orang datang ke rumah, sampai datang ke rumah, Pak Edi ini bisa dipakai untuk bisa pelayanan lebih baik lagi. Saya mensyukuri hal itu. Dan saya percaya semuanya yang Bapak Ibu berikan kepada kami itu membuktikan Bapak Ibu bukan orang tamak. Bukan orang tamak. Saya sangat terharu di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kita mau sama-sama belajar berbagi satu dengan lainnya. Dan saya bersyukur sebagai gembala jemaat, saya bersyukur ketika kita berbagi, membuktikan kita bukan orang egois. Pikiran dan hati kita tertuju pada Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa berbagi kepada sesama,
Artinya Bapak Ibu jemaat sekalian juga berbagi kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengan mudahnya berbagi kepada sesama, Bapak Ibu akan lebih mudah mempersembahkan kepada Tuhan. Dan itulah yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Bangunlah lumbung kita, tapi bukan untuk diri sendiri. Rombaklah lumbung kita, dirikanlah lumbung kita, tapi bukan untuk diri sendiri. Perhatikan juga untuk Tuhan, perhatikan juga untuk sesama. Ya, orang tamak, kalau Tuhan berkata lagi, dia tidak mewarisi kerajaan Allah. Dari 1 Korintus 6 ayat 9, pokoknya dengan penyembahan berhala. Sekali lagi saya membacakan untuk Bapak Ibu semua. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6, ini ayat tidak asing bagi kita semua. Ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian, perhatikan bahwasanya penyembah berhala, kalau dikatakan bagian yang lain, orang yang kikir, orang yang tidak memperhatikan sesamanya, orang yang tidak mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Jadi orang tamak tempatnya bukan di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu tepat ketika Tuhan berkata pada orang tamak ini. Perhatikan dalam Lukas, kita kembali kepada Injil Lukas. Yesus mengatakan pada orang itu, orang yang bodoh. Kita mendengar kata itu mungkin gak enak sama sekali. Kenapa Yesus menunjukkan orang bodoh? Di tengah kerumunan orang, dia ingin bertanya, ingin membuat Yesus sebagai pembelanya. Tapi Yesus berkata kepada orang itu, orang bodoh. Bukan menghinanya, tapi orang itu orang bodoh. Karena tidak ada Allah di dalam hidupnya. Tidak ada Allah di dalam dirinya. Tidak ada Allah di dalam pemikirannya tentang warisan dan harta aja. Mazmur 14 ayat 1, mari kita membaca. Mazmur 14 ayat yang pertama. Kebebalan manusia, Lembaga Alkitab memberi judul perikop ini. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Perhatikan Bapak sekalian. Jadi Tuhan mengatakan, kamu bodoh, orang bodoh. Bukan karena dia tidak bisa matematika, karena dia bisa melakukan sesuatu. Tidak. Tapi karena orang ini tidak ada Allah di dalam kehidupannya. Inilah dimaksud dengan orang bodoh. Bukan orang yang tidak mampu secara logika berpikir, bukan. Jadi orang bodoh ini, orang yang tidak ada Allah di dalam hidupnya. Matius 6 ayat 21 berkata demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Firman Tuhan berkata demikian. Di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Inilah orang bodoh. Saya menambahkan, bukan firman Tuhan, tapi perkataan saya yang warna yang berbeda. Karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Dan di situ penghukuman kekal, kebodohan kita, karena tidak ada Allah dalam hidupan kita. Jadi di situ tempat penghubungan kita. Jadi masihkah kita menjadi orang tamak? Ada ketamakan menguasai kita. Kita pikir, dah, saya nggak mau. Tapi bagaimana cara melawannya? Ketamakan ini, Bapak Ibu sekalian, cara melawan ketamakan adalah dengan berpuas diri.
berpuas diri adalah cara melawan ketamakan. Ya, satu tamak, satu berpuas diri, itu bertentangan. Jadi cara melawannya juga bertentangan. Dengan berpuas diri kita melawan ketamakan. Berpuas diri ini seperti apa? Berpuas diri adalah menyadari bahwa Allah telah menyediakan, perhatikan, menyadari bahwa Allah telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Ketika kita bisa menyadari Allah telah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan, maka kita menjadi orang-orang yang berpuas diri. Orang yang ada Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika kita sampai di bagian ini, kita akan melihat seperti ini. Orang yang berpuas diri. Bagaimana kalau tadi perbandingan orang tamak, susah untuk berbagi kepada Tuhan. Susah berbagi kepada sesama. Orang yang tamak, dia sulit berbagi. Tetapi orang yang berpuas hati, dia bisa berbagi. Artinya adalah di tengah segala kesulitan yang ada, ketika dia berbagi, ada satu keyakinan di dalam dirinya. Allah telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh dirinya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersama-sama menyadari hidup kita bukannya tentang kita, hidup kita bukan tentang harta milik kita, kita bisa berpuas hati. Di situ kita juga mengerti bahwasannya inilah cara kita melawan ketamakan ini, karena kita mengimani bersama Allah telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Bukan berlimpah-limpah, bukan. Bisa saja berlimpah-limpah, tapi bukan selalu berlimpah-limpah. Tetapi ketika Allah menyediakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi berpuas hati, mempercayai Allah menyediakan segala sesuatu, tapi kita juga dituntut dalam berpuas hati itu dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini dua kata yang berbeda jauh. Kebutuhan yang kita perlukan, tapi keinginan tidak ada batasnya. Jadi berpuas hati adalah ketika kebutuhan kita itu cukup dan kita berpuas hati. Tapi kalau keinginan tidak pernah ada batasnya. Orang tamak, orang tidak pernah puas dengan kebutuhannya, karena keinginannya tidak terbatas. Tapi dengan kita berpuas hati, kita mengerti kebutuhan kita, dan kita menahan keinginan kita yang tanpa batas itu. 1 Timotius 6 ayat 7-8 mengingatkan kita semua, ditulis oleh Timotius, orang masih muda. Dia mengatakan demikian, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Yang mengatakan bukan orang yang tua, yang senior, yang punya pengalaman banyak, tetapi mengatakan adalah seorang yang muda, yang belajar tentang kehidupan. Tapi dia bisa mengatakan bagian ini. Kita datang tidak bawa apa-apa, dan kita pun ketika mati tidak bawa apa-apa. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bukan orang yang pesimis, tapi Timotius, orang yang mengerti, membedakan mana yang jadi kebutuhan dia, makanan dan pakaian, mana jadi keinginan dia. Itu yang berbeda. Lalu Pak Edi, apakah saya tidak boleh mengumpulkan harta? Boleh, siapa yang tidak boleh? Tapi kita perlu membatasi keinginan kita yang di atas batas. Boleh nggak kita punya setting atau punya program, saya ingin menambah bagian ini dalam kitab kerjaan? Boleh. Tapi hati-hati. Kita harus tahu mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita. Jika kita terjebak ada dalam keinginan kita terus-menerus tanpa pernah puas dengan kebutuhan kita, kita bukan orang yang berpuas diri, tapi kita menjadi orang-orang yang tamak. Martin Luther, seorang tokoh reformasi arus besar, yang mengatakan
berpuas hati seperti ini. Setelah iman, inilah seni yang tertinggi, puas dengan panggilan di mana Allah telah menempatkan saya. Martin Luther, seorang reformator, dia keluar daripada arus besar. Dia seorang pembesar agama juga, tapi dia keluar ketika dia mengetahui ada kebenaran firman Tuhan yang sudah melenceng. Dia mengatakan dalam kepuasan diri, seni yang tertinggi, puas dengan panggilan di mana Allah telah menempatkan Martin Luther. Bapak Ibu sekalian, siapapun kita ketika belajar Martin Luther ini, apakah kita puas dengan panggilan kita? Panggilan sebagai orang-orang percaya untuk berpuas hati. Tidak mudah, bukan? Tidak mudah. Tapi mari kita bersama-sama belajar. Di dalam panggilan kita sebagai orang-orang percaya, panggilan kita untuk melayani, panggilan kita sebagai apapun, sebagai panggilan orang yang Tuhan tetapkan bagi kita. Apakah kita puas di dalam panggilan yang sudah dipercayakan bagi kita? Kita terpanggil sebagai hamba Tuhan, kita terpanggil sebagai pelayan Tuhan, kita terpanggil sebagai majelis, kita terpanggil sebagai pengurus komisi, kita terpanggil sebagai panitia apapun. Apakah kita puas di sana? Ketika kita bisa merasakan kepuasan itu, maka sungguh yang kita lakukan adalah kepuasan di dalam Tuhan. Belum lama saya dikirimin satu link YouTube oleh teman saya. Posisi dia di luar Jawa. Ini menceritakan tentang pengalaman hidupnya yang luar biasa. Dia anak muda, berumur belasan tahun. Di dalam pergumulannya, dia menjadi hamba Tuhan. Dari orang tua yang kurang mampu, tapi dia bergumul untuk menjadi hamba Tuhan. Dan dia serius untuk menjadi hamba Tuhan. Dia merasa inilah panggilannya. Tapi dia juga bergumul ketika dia menjadi hamba Tuhan. Dia mengerti hamba Tuhan ini tidak mudah. Karena di dalam gereja yang dia ikuti, hamba Tuhan yang ada di tempat dia, hamba Tuhan yang hidupnya susah dalam pandangan dia. Dia ingin menjadi hamba Tuhan dan bertekad hati, tapi dia sadar menjadi hamba Tuhan itu enggak gampang. Tapi kemudian si anak muda ini sekolah teologi. Dan di dalam perkuliahan itu dia juga bergumul, apakah Tuhan memanggil saya sungguh-sungguh? Karena ada orang yang tiba-tiba menelpon dia, menghubungi dia untuk mengangkat dia menjadi anak angkat. Dia nggak tahu ceritanya, tapi kemudian dia hubungi untuk menjadi anak angkat bagi kedua orang tua yang menghubungi dia. Dia bergumul sampai di semester akhir. Pergumulan itu semakin kuat karena dia sempat datang ke rumah calon orang tua angkatnya. Si calon orang tua angkat ini serius mengambil dia, akan mengadopsi dia sebagai anak. Sudah izin kepada orang tuanya, karena dia bukan orang tua yang tidak mampu, serius. Jadi secara legal dia akan diadopsi jadi anaknya, dan mau ditunjukkan harta kepada orang tua angkatnya, sampai dia menunjukkan bahwasanya saya ditunjukin hartanya. Ada satu koper besar yang semuanya ketika dibuka isi adalah emas yang begitu banyak. Dan semua ketika kamu cepat jadi anak saya, lanjutkan pekerjaan saya. Menjadi anak, diangkat anak, syaratnya cuma satu, lanjutkan pekerjaan kami. Pergumulan yang berat bagi si anak muda ini. Tapi kemudian dia bisa lolos, dia menolak bagian itu. Dia memilih untuk terus melanjutkan sampai studi selesai. Tetapi di dalam waktu yang sama, masih dalam perkuliahan itu, dia berjumpa dan berbincang dengan kakak kelasnya. Apa yang kamu lakukan setelah kamu lulus ini? Si anak muda ini dengan polosnya berkata, saya akan kembali ke gereja saya akan melayani, entah sebagai hamba Tuhan atau majelis. Dan kemudian si kakak kelas ini
cuma untuk itu aja hidupmu. Perhatikan, si kakak kelas ini cuma berkata, cuma untuk itu aja hidupmu. Si anak muda ini bergumul keras. Iya, kenapa? Saya cuma kembali ke tempat saya dan melayani seadanya, entah menjadi majelis atau diaken. Ya kalau ada melayani firman, melayani hanya sebatas itu. Artinya ketika dia bergumul keras jadi hamba Tuhan, tapi dia pun juga menggumuli panggilannya lagi. Apakah cukup hanya seperti itu? Tapi singkat kata, dia harus melayani di satu tempat di luar Pulau Jawa yang sekarang dia tempat ini ada. Dia sekarang sudah 30 tahun lebih melayani di gereja itu. Tapi juga bukan pelayanan yang mudah. Ketika dia melayani, dia tergoda untuk berdagang. Dia sempat mau keluar dari gereja karena jelas ini berdagang ini sesuatu yang merisaukan hatinya, dan dia bisa berpikir ketika saya pensiun, saya bisa mengerjakan bagian saya. Gereja biasanya berhenti sampai pensiun, tapi si hamba Tuhan ini realistis, bukan berpikir setelah pensiun saya kemana. Dia mempersiapkan diri untuk berdagang, tapi Tuhan menghambat jalannya. Jika diingatkan lagi akan panggilan dia. Apakah puas dengan panggilanmu? Dan di mana Tuhan menempatkan kamu? Kalau bisa bahasa Martin Luther, dia juga sempat tergoda menjadi wakil rakyat di daerah itu. Karena menjadi hamba Tuhan ini orang yang terkenal dan punya potensi untuk terpilih. Dia hampir menjadi wakil rakyat, tapi di titik kritis dia diingatkan lagi. Kalau bahasa saya seperti Martin Luther, apakah kamu nggak puas dengan di mana Tuhan telah menempatkan kamu? Dan ketika dia kesaksian kemarin, setidaknya juga mengingatkan saya dan mungkin juga Bapak Ibu sekalian. Beberapa hari ini secara realistis juga kami berpikir nanti setelah pensiun kami kemana. Tapi ketika mendengar dan menyaksikan kesaksian hamba Tuhan ini, saya pun juga diingatkan, apakah saya berpuas hati dengan panggilan di mana Allah menempatkan saya. Pergumulan sampaikan oleh hamba Tuhan ini yang dibukakan, bagaimana menjadi hamba Tuhan tidak mudah. Dia lebih gaya-gayanya lebih mirip dengan saya. Ketika ada kebutuhan, dia menahan diri, mencoba dia berbicara dengan jemaat, tidak mau. Lebih baik dia berdiam. Kalau Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Dan mirip sekali dengan apa yang kami alami. Kami tidak pernah bercerita tentang kebutuhan kami, tapi Tuhan tahu. Jadi kalau ada Bapak Ibu menjadi bagian jawaban dari doa kami, itulah bagian daripada pelayanan kami bagi gembala dan mengajarkan teladan yang baik. Dan saya belajar banyak dari hamba Tuhan ini. Ada pergumulan banyak, tetapi setidaknya saya diingatkan, serius saya diingatkan dalam minggu ini Bapak sekalian mempersiapkan khotbah ini. Saya diberi link yang sangat bagus tentang kesaksian hamba Tuhan ini, dan saya belajar, kami belajar untuk puas dengan panggilan di mana Tuhan menempatkan saya dan kami. Jadi berpuas hati dapat diraih dengan menukarkan hal-hal demi memperoleh Kristus. Perhatikan kalimat ini. Berpuas hati dapat diraih dan menukarkan hal-hal demi memperoleh Kristus. Apa yang ada dalam diri kita ketika kita berpuas hati, kita bisa memberikan kepada sesama, memberikan kepada Tuhan. Sebetulnya kita sedang menukarkan dengan segala sesuatu dengan untuk kita memperoleh Kristus. Dengan demikian kita bisa berpuas hati dengan segala kepuasan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang menukarkan segala sesuatu untuk memperoleh Kristus, disitulah kita sedang berpuas hati. Berpuas hati juga melepaskan apa yang tidak bisa disimpan
untuk memperoleh apa yang tidak bisa hilang. Berpuas hati sekali lagi melepaskan apa yang tidak bisa disimpan dan memperoleh apa yang tidak bisa hilang. Inilah dari kekekalan, sifat kepuasan dari ini. Ada sifat kekekalan dari berpuas hati. Kalau ada yang bisa disimpan itu apa? Harta kita nggak bisa disimpan selama-lamanya. Kita berani melepaskannya. Tapi untuk memperoleh apa yang tidak bisa hilang, kita sedang berpuas hati. Mari kita belajar bersama-sama membangun lumbung kita di tema pada hari ini. Kita bersama membangun lumbung ini, yang lumbung yang kekal ada di bagian Tuhan dan sesama. Kenapa saya sangkut pautkan Tuhan dan sesama? Kita orang Menonet, Bapak sekalian. Urusan kita dengan Tuhan beres, ya kita berikan pada Tuhan, selesai, oke. Tapi kita orang Menonet, Tuhan dan sesama-sama bagian yang sama. Matius 25:35 sampai dengan 40 saya akan membacakan. Tapi ketika kita melihat bagian ini, inilah iman Injili. Iman Injili yang murni takkan tidur. Itu lagu yang buat kita menyemangati kita semua. Bagian dari kehidupan kita. Siapa Tuhan dalam hidup ini? Tuhan katakan dalam Matius 25 ayat 35-40. Ketika kamu memberikan makanan pada orang yang lapar, ketika kamu memberikan minum pada orang yang haus, ketika kamu memberikan pakaian pada orang yang telanjang, ketika kamu mengunjungi orang yang dipenjara, sesungguhnya kamu melakukannya untuk Tuhan. Jadi mari kita bangun lumbung kita bersama dengan iman. Perhatikan sesama. Gitu kita membangun lumbung. Berikan pada Tuhan. Kita membangun lumbung. Kita membangun lumbung yang kekal di dalam Tuhan. Kiranya kita semua diberkati dengan membangun lumbung ini. Setiap hati kita yang mungkin belum lurus, kita luruskan. Atau mungkin kita sadar bengkoknya sudah terlalu jauh. Hari Tuhan ingin meluruskan kita. Mari kita bangun lumbung kita yang bersifat kekal. Sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus. Sepertinya kita makan dan minum roti di rumah biasa. Tapi ada nilai kekekalan di sana. Kalau Tuhan tamat, tidak pernah ada perjamuan kudus itu. Tapi karena Tuhan berpuas hati, Tuhan berbagi untuk kita, menyerahkan nyawanya untuk kehidupan kekal kita. Tuhan merobohkan lumbungnya, mendirikan lumbung untuk kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu silakan persiapkan roti dan anggur yang ada di rumah masing-masing. Kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian juga berdoa masing-masing di tempat Bapak Ibu masing-masing. Mic tetap mati, speaker tetap mati, jangan dihidupkan. Bapak Ibu bisa berdoa, mohon ampun pada Tuhan jikalau Bapak Ibu sekalian belum menyenangkan hati Tuhan. Dan Bapak Ibu juga mohon ampun pada Tuhan jika Bapak Ibu melakukan kesalahan-kesalahan. Atau Bapak Ibu dalam konteks firman Tuhan hari ini belum membangun lumbung dengan kesungguhan, kayak Bapak Ibu juga berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga,
Engkau mendengar setiap seru doa kami. Kami tahu kami terbatas sebagai manusia. Tapi kamu belajar ya Tuhan, di dalam kedagingan yang ada dalam diri kami. Kami belajar berserah pada firman. Belajar untuk menerapkan firman dalam hidup kami. Hari ini kami mengingat tentang Engkau Yesus, yang mengajarkan kami tentang pribadi yang tidak tamak, pribadi yang berpuas hati, yang merelakan tubuh mati di kayu salib untuk menebus kami semua. Bila kami belajar untuk kami juga berpuas hati dalam keadaan kami masing-masing. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami ingin belajar berbagi bagi sesama. Karena kami meyakini Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Tuhan kiranya melalui perayaan perjamuan kudus di pagi hari ini, kami bersyukur dan kami belajar bersyukur pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Karena disitulah ada kelegaan besar. Karena Tuhan menghampiri kami dan mengampuni kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, angkatlah roti di tangan kita. Kalau Bapak Ibu memakai ayat yang roti yang ada ayatnya, silakan dibaca. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam, pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sudah mengucap syukur atasnya, Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dan mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita makan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Silakan Bapak Ibu angkat cawan Bapak sekalian. Lalu berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini, sekaligus juga mengucap syukur pada Tuhan. Untuk Tuhan yang sungguh mengasihi kita semua. Mari kita minum. Sekali lagi kita akan berdoa, ucap syukur untuk perjamuan kudus dan juga untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk bulan yang baru Tuhan percayakan bagi kami semua. Kalau kami boleh melewati khususnya 6 bulan ke belakang ini, kami tahu ada Tuhan yang sungguh menyertai kami. Khususnya 3 bulan ke belakang ini, sangat berat kami melewatinya. Tapi Engkau Tuhan, Allah yang bertata di atas kami, Allah yang berdaulat di atas kami, Allah yang mengajarkan banyak kepada kami. Kami boleh melihat Tuhan, merasakan Tuhan di dalam hidup kami semua. Penyertaan Tuhan yang tidak henti-hentinya atas hidup kami semua.
Jikalau saat ini kami mungkin masih ada dalam kesulitan, ajar kami ya Tuhan. Untuk kami percaya, Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kami. Segala yang kami butuhkan, Tuhan siapkan. Dan ajar kepada kami semua ya Tuhan, untuk kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mempersembahkannya untuk Tuhan. Melihat sesama seperti melihat Tuhan. Berbagi kepada sesama seperti mempersembahkan kepada Tuhan. Dan berkati kami semua, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini termeterai di dalam setiap hati kami. Kami diingatkan untuk terus membangun lumbung, bukan dalam ketamakan, tapi dalam kepuasan hati di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Edi untuk pelayanannya, baik menyampaikan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Edi. Melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita diingatkan kembali bahwa segala kelimpahan yang kita miliki itu semua hanya karena anugerahnya yang tercurah bagi kita. Oleh karena itu, kita patut mengucap syukur dan berpuas hati karena Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mari kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang tak sama.
Bapak Ibu sekalian, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan saat teduh, Tuhan memberkati.